Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ledika Putri dari Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal Kalimat dan Unsurnya, dosen pengampu Andre Tiono Kurniawan SPM PDI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal terbesar yang mengandung predikat dan mengungkapkan sebuah pikiran. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai oleh intonasi akhir. Yang kedua, macam-macam unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut dengan jabatan kata dan kini disebut dengan peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku kurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur lain, objek, pelengkap, dan keterangan dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir dalam suatu kalimat. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Yaitu pelaku tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Pelengkap atau komplement bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap atau objek juga sama, yaitu nomina, frasa nominal, atau klausa. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap posisinya bersifat mana suka, dapat di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Yang terakhir yaitu jenis-jenis penggolongan kalimat. Kalimat bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi kalimat simpleks, kompleks, majemuk, dan majemuk kompleks. Yang pertama, kalimat simpleks, yang lazim disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas suatu klausa atau satu struktur predikat. Yang kedua yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama lazim disebut induk kalimat. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Yang keempat, kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas tiga klausa atau lebih. Dua di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif yang berfungsi sebagai pemerluas salah satu atau kedua fungsi dalam klausa utama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.